Jadi terakhir aku lihat dia itu dari spion, mobil keluar. Kak Marco nggak bisa bangun gitu. Aku marah banget sama Tuhan, aku nggak mau berdoa pada saat itu karena aku marah sama Tuhan. Kayak kesel banget sama Tuhan, aku nggak mau berdoa. Angela. Hai. Apa kabar? Kabar sangat baik. Thank you banget mau datang. Gue sebenarnya cukup surprise juga lo mau datang karena nggak tahu ya. Ini mungkin penilaian gue yang salah, tapi lo boleh koreksi kalau gue salah. Karena dari pertama kali ketemu lo, gue tuh ngeliatnya, gue terakhir gabung di Samudra Cinta. Ada beberapa orang biasanya kan yang kalau ketemu hahaha kan. Iya. Tapi ada lo, ada Azov, ada Haiko. Menurut gue nih, wah gila nih, super introvert. Setuju nggak? Iya, setuju. Hah? Setuju. Aku Azov sama Haiko bisa ada di satu ruangan tapi kita nggak ngobrol. Iya, parah. Tapi kita nggak musuhan juga. Iya, ngerti. Kayak kalau ada yang lucu, Haiko lihat, sudah kita diam lagi gitu. Gue pernah ngetes, waktu itu kita pernah satu set terus habis itu satu ruangan. Gue mau ngetes, kalau gue orang ekstrovert banget kan. Iya. Gue kayak 10 menit, aku tuh ke 10 menit nggak ada suara dan nggak ada obrolan tuh kayak nggak bisa. gue keluar gitu. Dia tuh bisa sama kayak Misha. Bisa Sama parah, kayak cuma Misha. parah banget Misha. Tapi kamu bisa ya kayak diem. Bisa. Itu zone kayak gitu tuh kalau ada misalnya di tempat keramaian, terus kamu lagi kayak butuh sesuatu, itu yang lain hilang aja udah. Hilang. Kadang juga lagi ngobrol, tiba-tiba pikiran kemana gitu, kayak terus balik lagi, lagi ngobrol ya gitu. Itu sering. Tapi maksudnya kalau lagi rame gitu kan kayak di sudut mata ada yang bergerak, itu nggak pernah terganggu, nggak pernah berusaha merespon atau apa gitu. Ini orang introvert ya? Kacamata kuda aja, ditambah lagi mata aku minus. Oh, jadi sangat membantu. Iya, tambah ngeblur. Tapi salah nggak anggapan orang kalau orang introvert itu apa bilangnya jutek atau orang introvert? Apa orang yang pernah komentar sama sifat kamu yang ya ini gua aja, tapi orang kayaknya menangkap yang lain, pernah nggak kayak gitu? Bahkan pacar aku sendiri. Kamu bisa nggak kalau lagi sama teman-teman aku tuh ngobrol gabung kayak aku nggak bisa. Banyak apa ya, maksudnya ditambah lagi muka aku yang kalau diem tuh resting face-nya tuh yang gitu. Pasti orang-orang udah males nyapa duluan kan sebenarnya, tapi kalau diajak ngobrol tuh bisa. Aku tuh nggak gimana ya, apalagi kalau topik yang aku tuh suka banget, aku pasti bisa excited ngebahasnya gitu. Oke, itu catat tuh, nanti kita akan ke situ. Cuman ini masalah emang kamunya begitu, punya dunia sendiri yang memang lebih senang seperti itu, atau belum pernah ketemu orang yang tiba-tiba bisa langsung on aja gitu, entah cowok entah cewek ya? Aku harus ketemu orang yang bisa memulai topik duluan, bisa ajak ngobrol sesuatu yang aku interested topiknya. Kayak Misha. Aku sama Misha tuh nggak bisa diem juga. Kalau dia ngobrol, aku juga pasti ikut ngobrol, berbaur, ketawa-ketawa apa segala macam. Shiva juga introvert, dan kalau Shiva ketemu Misha, kita bertiga tuh bisa heboh banget. Jadi hidup gitu, tergantung topiknya dan pembahasannya. Karena ada kompornya gitu. Karena ada kompornya, kita butuh orang ekstrovert sebenarnya, orang ekstrovert. Tapi maksudnya gini, kalau orang ekstrovert nggak semuanya pembicaraan yang menyenangkan dong. Iya. Pernah menemukan situasi di mana orang kayak kamu ketemu orang yang pengen ngobrol banget, tapi kamu sendiri udah kayak nggak tertarik banget nih sama yang diomongin gitu? Biasanya basa-basi sih. Kayak dia nanya sesuatu yang dia udah tahu jawabannya, tapi dia masih nanya. Itu aku sebenarnya nggak suka banget orang yang kayak gitu, nanya sesuatu cuman biar ada topik pembahasan aja. Terus ditambah lagi aku nggak bisa ngebahas soal bisnis dan politik. Nggak bisa atau nggak tertarik? Nggak tertarik. Jadi udah pusing duluan sebelum bahas. Kerjaan oke. Kerjaan aku bisa bahas karena ya emang yang aku jalani sehari-hari dan aku ngerti gitu loh.
Sekarang nih kalau ngomongin soal, ini ngomongin sedikit introvert, tertarik ngomongin tentang itu? Tertarik banget. Tentang introvert? Tertarik banget. Ngerasa sifat itu menjadi kelemahan apa enggak buat kamu sendiri? Kadang kelemahan, kadang kelebihan. Maksudnya kayak pernah menyayangkan harusnya kalau gue bisa lebih. Gimana? Kadang aku sedih kalau misalnya aku sama pacar aku, dia kan seru sama temen-temennya nih. Aduh, coba aku bisa ya ikut gabung. Coba aku seru ya, aku pasti maksudnya bisa gabung sama mereka gitu loh. Artinya itu ada keinginan? Aku nggak tahu gimana caranya, cara memulainya. Aku takut kalau aku mulai nanti ntar malah awkward, terus kayak malah mereka mungkin mikir aku nggak nyambung, so asik. Aku takut disangka so asiknya itu. Artinya kalau misalkan orang introvert itu dalam satu percakapan dia sebenarnya ingin tapi cuman nggak tahu cara mulainya, nggak tahu cara masuknya. Kecuali misalnya mereka tiba-tiba ngebahas yang lain, misalnya bahas tanaman, aku bisa masuk tuh di situ. Oh iya, kemarin aku habis beli ini. Coba-coba kebayang cowok-cowok nih ya, sama temen-temennya gitu. Bro, besok pagi nih, di rumah lo ada eceng gondok yang mana nih? Tapi kan kayak nggak mungkin deh. Itu nggak mungkin sih. Cuman kadang mereka masuk ke situ. Kadang ada topik yang aku bisa masuk gitu loh. Cuman sebagian besar enggak. Pacar komplain? Sering komplain. Karena aku terlalu diem. Nah bukannya kamu kayak kalau sama Misha tuh kayak satu peer group gitu, emang teman-teman semua yang kamu bisa menjadi diri kamu sendiri gitu? Iya, mereka kan teman-teman dekat. Kalau ketemu orang-orang yang maksudnya baru kenal atau cuman ketemu beberapa kali, itu aku belum bisa selepas itu. Apa yang menurut kamu salah penilaian orang sama orang introvert? Yang orang nggak tahu dari orang introvert mungkin? Yang salah deh. Introvert itu bukan artinya antisosial dan nggak mau berinteraksi sama siapapun itu. Kita mau berinteraksi, cuman kita apa ya? Kita pengen ngebahas sesuatu yang bermanfaat dan yang kita juga suka ngebahasnya. Jadi lebih baik diem daripada ngebahas sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Penting, gitu. Oh iya, berarti itu bedanya orang extrovert. Kalau orang extrovert berbahasa-basi itu manfaat karena ada sesuatu, gue punya hubungan interaksi dengan manusia juga. Kalau introvert nggak merasakan itu adalah sebuah kebutuhan buat dia gitu. Bener. Kan. Oke. Accepted, tapi karena aku udah biasa bertemu dengan orang introvert jadi udah tahu. Karena kalau enggak biasanya apalagi kalau kita syuting rame-rame yang suka mojok sendiri tuh suka dianggap dia mah nggak asik, apa nggak seru, nggak mau gabung sama kita gitu. Azov buset dulu awal-awal inget nggak? Kamu masih mending waktu itu kita ngumpul di Pangandaran, kita hahi foto-foto itu di mojok aja. Azov parah sih introvertnya. Parah sih deh. Tapi once dicolek itu ya gitu, jangan dijudge dia nggak seru enggak. Sebenarnya semua orang tuh seru kalau emang kita bisa masuk ke dunianya. Ke dunia dia ya. Oke. 2021 aja. How's the thing so far? 2021 benar-benar apa ya? Dari tanggal 1 Happy New Year aja aku udah positif COVID. Itu udah sebuah tanda buruk. Tahun 2001 itu akan buruk. Di akhir bulan kejadian terburuk dalam hidup aku. Tanggal 29 Januari. Iya. Gitu. Dan ya kita ada di situ lah waktu itu ya. Iya. Ada di lokasi kan waktu itu. Ada aku di situ. Teriak-teriak. Aku cuma denger doang waktu itu. Oh, denger doang. Tapi pandemik nih, aku sih pengen ngebahas sedikit tentang itu. Tapi pengen ngelihat pandemik ini buat kamu sendiri. Orang pasti lebih ngerasa nggak manfaatnya lah pasti. Banyak cobaan, banyak ini segala macam. Ada manisnya nggak pandemik buat kamu? 2020 ya, karena kan full kerja tuh. Kita libur PSBB awal. 3 bulan, itu happy banget. Itu aku bersyukur sih bisa libur di tengah-tengah kesibukan syuting karena emang bener-bener butuh itu. Parah sih kita waktu sebelum itu. Kamu juga tracknya lagi parah-parahnya kan? Yang kejebur di sungai kan? Pakai baju apa lo waktu itu kan? Lo ngapain sih Jel? Bentuk lo udah kayak datang ke set gitu. Bau kali ya kan? Baju kalau nggak salah pakai baju kawinan. Pakai baju kawinan. Pakai sepatu Vans. Lari. Masuk kali. Jadi hantu. Iya. Abis itu kita libur. 2020 jadi pandemik masih oke. PSBB awal oke. Happy malah justru bisa libur walaupun di rumah doang. Begitu tanggal 1 2021. 2021 nih langsung jeder. Kayak dihantam batu. Padahal akhir tahun tuh aku sempat ngomong gini sama mama, ada Marco juga waktu itu. Kayak, "Ma, aku bersyukur banget deh. Kok
hidup aku enak ya, aku nggak ada masalah apa-apa, kayak nggak ada utang, keluargaku harmonis, terus keuangan juga lancar walaupun cuman aku yang kerja tapi puji Tuhan lancar, cukup maksudnya aku nggak butuh yang lebih gitu loh, maksudnya ya at least sehari-hari itu bisa mencukupi keluarga gitu, bener-bener hidup yang tentram banget, peaceful ya, walaupun kerja pressure, cuman yang aku syukuri itu sehat, keluarga tuh masih harmonis gitu-gitu. Tapi Januari langsung jedar gitu. Kamu sedekat apa sih sama Marco? Deket banget. Masa kecil tuh kayak apa sih? Di mana? Terus kayak apa sama bokap, sama nyokap dan lain-lain? Ya gimana sih, cuman 2 bersaudara. Kalau misalnya 4 bersaudara kan mungkin masih ada kubu-kubuan kakak-kakak sama adik-adik. Tapi ini bener-bener berdua, cuman beda 3 tahun. Jadi dari apa ya, pokoknya setiap aku lihat foto masa kecil tuh langsung flashback yang ada di dalam foto itu gitu loh. Waktu itu lagi ke Bedugul, terus sama keluarga, terus apa kita main kejar-kejaran, pelukan, apa segala macam. Apa ya, dari kecil tuh udah deket banget karena emang cuman berdua. Kecil tuh di Bali ya? Kecil, ya lahir besar di Bali kita berdua. Apa dari Marco waktu kecil menurut, biasanya kalau kakak sama adik kan ya walaupun deket pasti ada siblings rivalry gitu kan, mungkin ada persaingan atau apa, banyak juga yang deket cuma berdua tapi mungkin nggak akur. Oh iya benar. Apa kesamaan kamu dengan Marco, entah interestnya, entah apa yang membuat kalian tuh benar-benar terikat banget? Kalau papa tuh dulu cerita Marco tuh ngefans sama aku dari aku kecil. Angela is my superhero, kayak gitu-gitu. Terus apa ya? Ya di Bali kan pasti kita hiburannya ke pantai kan. Itu kita sering banget ke pantai bareng. Even bahkan kita udah gede-gede gini, tiap ke Bali itu pasti kita boncengan pakai Vespanya dia tuh, kita pasti ke pantai deket rumah tuh hampir setiap hari. Karena di Bali kan teman aku sekarang udah mulai dikit kan, jadi cuman ada dia doang nih teman yang bisa aku ajak ke pantai deket rumah. Jadi apa ya, emang sedekat itu dari dan kamu mungkin circle pertemanan dulu jadi teman-temannya dia, teman-temannya aku juga, teman-temannya aku, teman-teman dia juga. Jadi kalau misalnya aku nongkrong sama teman-teman aku, dia suka gabung. Kadang dia kalau nongkrong sama teman-temannya, aku ikut gabung. Jadi semuanya berbau. Gitu. Sekarang kita langsung mau ke si 2021 ini yang ya tough banget buat kamu. Wah, paling tough. Habis COVID, ini lu bisa elaborate nggak sebulan itu tuh? Part-partnya itu seperti apa sih? COVID, terus habis itu apa terjadi tengah-tengah, terus tiba-tiba ada kayak rasa atau mungkin ada kejadian. Masih ingat nggak momen di Januari itu? Ingat banget semuanya karena Marco sama Mama baru sembuh dari COVID. Marco juga COVID? Setelah mereka COVID, aku pulang dari Bali, aku yang COVID. Jadi aku tetap gabung nih di rumah karena mereka udah imun. Jadi aku bebas aja di rumah jalan-jalan dan mereka nggak peduli kayak ya udahlah kita kenal lagi juga ya udahlah gitu. Udah tahu rasanya gitu loh. Jadi emang aku kan COVID 2 minggu lebih ya. Jadi bener-bener di rumah mama aku sama Marco bertiga terus kayak makan siang bareng, apa bareng. Terus kita suka main The Sims. Dia kayak sebelah-sebelahan gitu loh, aku main The Sims, dia main The Sims. Tapi kayak kalau ini gimana sih, ini bikin gini-gininya gitu, kayak gitu. Artinya masalah di bulan-bulan itu malah karena sebelumnya kamu syuting segala macam, malah di bulan itu mungkin pas lagi deket-deket? Lagi deket-deketnya. Karena semenjak PSBB awal, Marco kan sebelumnya tinggal di apartemen di Jakarta Barat, deket sama kampusnya. Nah dia keluar dari kampusnya karena dia nggak kuat lanjutin kuliahnya. Dia anaknya art banget, jadi dia nggak bisa bisnis sama kayak aku. Jadi dia nggak kuat, jadi dia keluar dan mama bilang ya udah karena kamu udah nggak kuliah, kamu tinggal sama Angel aja di Jakarta Timur. Akhirnya kita serumah tuh dari 2020 kita tinggal bareng. Jadi dia bikin cookies tiap hari, yang dia jualan cookies itu. Dia tiap hari bikin cookies, dia jualin dan selama selama aku positif, dia juga sempat masakin tuh. Dia masakin chicken curry, enak banget. Dia pinter masak. Terus? Jadi emang lagi deket-deketnya bulan Januari itu. Lalu percepat sampai akhir bulan Januari. Terus aku sembuh, kita
kan papa di Bali kan, jadi ya papa jarang ke Jakarta lah, kita yang lebih nyamperin papa ke Bali. Tiap weekend aku Mama Marco tuh selalu keluar, kita selalu lunch bareng, terus habis itu kita ngopi-ngopi di mana, makan dessert. Agak aneh sih dia, apa ya, lebih kalem aja. Biasanya dia tuh anaknya kan aneh kan, suka ngelucu nggak jelas, pokoknya weirdo gitu deh anaknya. Dan sebelum itu tuh dia kalem, diam, nggak seceriwis biasanya. Tapi sempat ngebatin atau sempat bertanya di hati? Enggak, kayak kok tumben sih ini orang diem dong gitu doang, nggak nanya dia kenapa gitu. Nggak tahu kenapa nggak mempertanyakan aja, karena kayak oh ya udahlah mungkin emang lagi pengen diem gitu ya? Aja gitu. So what happened? Belum. Oh belum, masih ada lagi. Jadi aku sama Mama beliin dia mobil karena nih anak dia mau coba masuk entertain. Udah sempet syuting juga di judulnya Dilan yang manusia itu, dia sempet syuting. Terus habis itu ya udah kalau emang kamu mau fokus di entertain, Mama sama kakak beli mobil ya gitu. Jadi nanti kamu Mama sama kakak DP, nanti kamu tinggal lanjut, kamu terusin, kamu biar ada tanggung jawabnya gitu. Kayak oke gitu. Udah happy dia. Mobilnya datang nih, latihan lah sama Mama tuh di Taman Mini kan dekat, latihan berdua di Taman Mini, seharian tuh latihan dia di Taman Mini. Terus besoknya kejadian, jadi pas mobilnya datang, aku berangkat syuting, aku udah buru-buru syuting, udah diteleponin segala macem, mobil aku baru keluar, mobilnya dia baru datang. Aku lihat dia dari spion nih, keluar dari rumah. Aduh, selamatin gak ya? Pengen banget meluk, bilang congratulations, mobilnya datang. Cuman aku udah ditungguin, udah diteleponin kayak, yaudah ntar aja deh aku pulang syuting. Aku nunda pulang syuting. Jadi terakhir aku lihat dia itu dari spion. Mobil keluar rumah, lagi liatin mobilnya. Itu aku kayak, aduh peluk ya. Aduh nanti aja deh pulang syuting, aku pergi. Jadi itu terakhir aku lihat dia hidup. Habis itu kamu syuting. Habis itu aku syuting. Ya kita denger sih, kita kayak surreal gitu, kayak tau gak sih kayak kita lagi syuting juga, kita denger terus kayak berita apaan sih gitu. Tapi waktu itu kejadian, nggak tahu karena kita mungkin tahu kamu kayak apa, yang kita bayangin tuh Angela tuh gimana gitu. Detik-detiknya kayak udah masih kan ya, kabar dari siapa, terus kamu lagi ngapain? Aku lagi break makan malam. Di kamar aku sama Syifa, lagi ada mamanya Syifa, ada Syifa, Kak Dini. Ya gimana sih, lagi habis makan, lagi biasa lah main HP. Terus kabar masuk datang dari dari temannya dia. Ngirimin foto Marco udah tergeletak, udah biru, udah kuning badannya kayak. Nggak ada kalimatnya? Kak Marco nggak bisa bangun gitu, gimana nih gitu. Kak nggak bisa bangun gimana? Iya, masih nafas nggak gitu? Masih Kak, tapi kecil gitu. Aku nggak tahu, mungkin ngerasa nafas beneran atau enggak, aku nggak tahu. Ya udah, ayo cepetan langsung bawa ke rumah sakit. Blablabla. Aku udah panik sih di situ, karena pas aku lihat fotonya kayak, ini masih ada nggak sih, kok pucetnya tuh sepucet-pucetnya gitu loh. Kukunya difotoin, kukunya jarinya udah biru di sini kayak. Aku di situ shock, dan aku langsung telepon dia, suruh bawa, pokoknya nggak mau tahu, bawa ke rumah sakit sekarang juga, pakai Grab, pakai taksi. Iya kak, kita bawa sekarang, karena ternyata dia tuh ditinggal sama teman-temannya lagi pada beli makan siang. Terus pas balik sore dia udah dalam keadaan seperti itu gitu loh. Jadi teman-temannya juga panik kan, loh kok tiba-tiba dia bisa kayak gitu. Udah nggak bisa bangun gitu. Terus habis itu karena aku di lokasi jauh di Sentul, aku telepon Mama nggak bisa. Ternyata Mama udah dihubungin duluan sama temennya adik aku ini. Aku telepon Rama, kamu susul sekarang, dia ada di sini gitu.
Terus aku udah panik banget kan di situ. Mamanya Syifa yang kayak Angela kenapa? Hah? Enggak. Aku masih bilang enggak apa-apa tante, adik aku gitu. Ya enggak apa-apa Angela, ya enggak apa-apa. Terus habis itu Rama nyusulin ke rumah sakit. Dia nih yang dikasih kabar duluan. Rama nelpon aku, gimana? Marco kenapa? Rama udah geter juga suaranya, kayak dokter bilang udah nggak ada gitu. Wah di situ aku pecah, aku teriak setengah mati. Nggak kayak mimpi, aku bener-bener pukul muka aku kira itu mimpi biar aku bisa bangun gitu loh. Artinya maksudnya? Pernah kan mimpi orang meninggal? Pernah. Terus pas bangun kayak betul. Ya ampun untuk cuma mimpi. Itu kamu berharap? Ini aku berharap banget itu mimpi. Karena kayak mimpi rasanya kayak bener-bener kayak mimpi ada orang meninggal. Waktu Rama nelpon masih nggak percaya bahwa ini kayak sakit biasa atau memang kamu udah punya dugaan? Udah ada dugaan karena dari fotonya aja kok kayaknya udah nggak ada dari di foto itu. Udah ada feeling kayak kok kayaknya nggak mungkin masih hidup ya gitu. Makanya udah panik banget di situ. Sebelumnya pernah nggak ada kejadian yang sama Marco yang kurang lebih ya sama lah, mengagetkan gitu? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Ada sih, dia pernah kecelakaan sama si temennya ini dulu, tapi di Bali. Aku nggak tahu apa-apa, yang tahu mama sama papa kecelakaan motor. Waktu akhirnya Rama ngomong, perasaan yang paling dasar yang kamu rasain itu apa? Marah kah? Sedih kah? Hancur? Apa yang paling? Gak bisa dideskripsiin, aku nggak tahu itu apa rasanya. Aneh banget, kayak ngawang terus kayak ini beneran, ini beneran, kayak gitu aja langsung teriak aja, histeris. Telepon aku nggak tahu aku kelepas apa gimana, langsung lemes, langsung semua masuk kamar, langsung Misha masuk kamar, Dilan ada. Kamu langsung ke rumah sakit? Langsung diantar si yoga. Terus inget waktu pertama kali ngeliat Marco? Masih inget. Aku sampai detik ini kalau ada adegan rumah sakit lihat berangkar, aku masih suka panik, suka tiba-tiba kena anxiety attack. Kayak nafas langsung sesak, terus tahan, jangan nangis, atur nafas. Sampai detik ini aku masih belum bisa lihat berangkar sih sebenarnya. Harus atur nafas dulu, butuh waktu, baru aku bisa take. Aku nggak tahu gimana. harus ininya ya. Tapi setelah itu kamu syuting lagi kan? Kayaknya nggak terlalu lama ya? Semingguan kan? Semingguan. Damn, itu cepat sih. Cepet. Karena apa ya? Aku butuh distraction. Aku nggak bisa di rumah juga. Kayak semakin aku nggak ngapa-ngapain, semakin depresi. Seminggu itu apa yang kejadian aja? Di rumah aku di Bali. Jadi habis pemakaman, habis dikremasi, pulang bawa abu, itu kayak masih shocking aja, kayak gimana ya? Gak tau, nggak bisa dijelasin, rasanya aneh banget. Tidur nggak bisa. Kadang tidur bablas karena terlalu capek, terus kadang ada hari nggak bisa tidur juga, kayak gitu. Apalagi ditambah lagi ngelihat mama papa kondisinya kayak gitu ya. Kayak aku ngerasa aku harus kuat gitu loh buat mereka, karena ya mereka yang pasti lebih sakit dan lebih terpukul daripada aku, terutama papa. Oh, papa terpukul banget? Banget, karena papa kan jarang ketemu kan, karena dia di Bali. Dan ya dia yang paling nyesal sih, karena papa menyesalnya apa paling menyesalnya yang kamu karena tahu? Pertama dia ngerasa dia fail as a dad, yang kurang bisa ngejagain anak. Selama ini dia sibuk kerja. Dia kan nggak suka Jakarta karena macet kan, papa nggak suka. Dia nggak pernah, jarang ke Jakarta. Karena dia nggak terbiasa. Dia ke Jakarta kalau misalnya harus ke embasi Italia atau apa segala macam. Jadi terakhir dia ketemu Marco itu
adalah 6 bulan sebelum dia pergi. Jadi apa ya, seharusnya aku bisa jagain dia, seharusnya dia di Bali aja sama aku, nggak usah di Jakarta. Seharusnya ini, seharusnya penyesalan itu. ya? Banyak penyesalan. Kamu ada penyesalannya nggak kalau di kamu? Penyesalan Pada saat kita penyesalan tuh kayak ada beberapa hal yang kita merasanya kita bisa rubah kan? Iya. Ada hal yang aduh harusnya ini, dan biasanya orang yang semakin tenggelam dengan penyesalan itu biasanya berusaha mencari hal-hal yang mungkin biasa dia lakukan sesuatu di situ yang sudah menjadi masalah yang kita bisa rubah. Ada nggak? Apa ya? Seharusnya aku agak nyesel karena aku sibuk syuting, aku pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Kadang aku pulang jam 12 malam, dia masih di meja, kadang dia minum wine di meja kayak ayo dong gabung sama aku gitu. Ya udah gabung bentar deh, kayak aduh kok aku capek, aku tapi udah nggak di situ ya, kan, gitu. badan kita udah nggak di situ kan. Aduh aku capek kok, aku tidur ya. Ya udah tidur deh gitu. Jadi seharusnya aku banyak nyempetin waktu buat ngobrol lebih dalam lagi, karena aku tahu dia pasti ada something yang dia belum keluarin. Dia cerita ke teman-temannya, cuman dia belum pernah cerita ke aku gitu loh. Seharusnya aku bisa lebih nanya dia ke hal-hal yang lebih dalam lagi gitu. Ada gini nggak? Biasanya orang kadang kita tahu sebenarnya orang terdekat kita sedang mengalami sesuatu, tapi karena yang sudah memang terbiasa ya, yang udah menjadi masalah lalu gue nggak mau terlalu ikut campur. Tapi di kepala kamu ada nggak kayaknya saat itu dia lagi ada sesuatu yang mungkin kamu tahu, tapi kamu nggak berusaha menggali karena aku capek pulang syuting gitu. Iya. Tapi ada memang ada sesuatu kamu tahu. Aku tahu ada sesuatu karena iya sebelum dia itu kan agak kalem dan nggak seceriwis biasanya gitu loh, dan emang ternyata dia curhat ke teman-temannya. Yang kamu baru tahu setelah itu. Baru tahu setelah itu. Seharusnya kenapa nggak aku yang nanya langsung biar dia ceritanya ke aku gitu, enggak. Tadi seminggu setelah itu seharusnya kamu syuting. Nah, orang pada saat kita depres di satu tempat itu kan kita punya banyak opsi kan sebenarnya untuk kayak coping dengan apa yang kita rasakan kan. Ya macam-macam, ada yang jadi destruktif, dia bisa ya entah drugs, entah bahkan lebih parah dia bisa sampai suicide apa segala macam, atau mungkin dia bisa enggak, gue harus bangkit. Masih ingat nggak opsi-opsi itu yang di depan kamu? Ini mungkin ya relate ke semua orang ya. Pilihannya apa aja yang terpikir saat dalam seminggu itu sebelum akhirnya kamu mutusin untuk gue syuting lagi deh? Apa ya? Yang terburuk apa? Yang terburuk? Gak ada sih waktu itu yang terburuk. Justru aneh. Dulu aku kan sempet depresi kan. Depresi karena syuting, terus ada ya masalah percintaan juga yang udah lama banget itu. Ya larinya ke minum, sama teman-teman, have fun. Tapi ini beda. Ini aku malah nggak pengen yang kayak gitu-gituan. Malah kayak aduh, harus ngapain ya? Kayak bener-bener nggak tahu harus ngapain. Nggak mau cari pelarian yang ke sana-sana. Udah kayak, pernah dan kayaknya nggak akan membawa kita kemana-mana juga karena kan? kita tahu ini nggak akan working, nggak akan membantu juga gitu loh. Nggak ada sih pada saat itu. Akhirnya memilih untuk gue syuting lagi. Aku syuting padahal waktu itu kan lebih boleh kan untuk kayak izin lebih lama kan? Iya, sampai lokasi, Angela kamu kabarin aja kapan siap, kapan aja, kita nggak apa-apa kok gitu. Ya, itu aku yang minta, ya udah nggak apa-apa. Syuting aja. Ke kantor nekat juga dia sebenarnya nanya, pengen tahu sebenarnya bisa besok gak syutingnya sebenarnya, kita tahu lah. Cerita udah kemana-mana nih. Akhirnya disuruh syuting lagi. Sebenarnya dia mau bilang lu bisa syuting lagi nggak besok, disuruh mau bilang, tapi kapan pun bilang. Dia mau nih. Kebayang nggak? Lutfi pasti. Iya. Dia mau langsung syuting. Gimana Jel? Mungkin buat orang juga kali. Gimana caranya itu titik mungkin depresi paling terendah yang mungkin terjadi sama orang sih, kehilangan seorang yang benar-benar deket banget sama kita. Dan kita memutuskan untuk bounce back gitu, untuk rebound. How sekarang bisa jalan ke sini? Nggak tahu ya, mungkin orang bisa ada yang abis itu jadi super, apalagi kamu introvert gitu kan. Orang mungkin jadi lebih antisosial tanda kutip ya, lebih jam lah gitu. Apa ya? Motivasinya apa? Yang bikin kamu bergerak bangun setiap hari? Otomatis sih waktu.
waktu menyembuhkan tuh bener-bener hari ini drop, lama-lama ternyata enggak, membaik. Mungkin emang lama banget karena ada step-stepnya juga kan, dari anger, marah sama Tuhan. Aku marah banget sama Tuhan, kenapa sih? Iya, kenapa sih aku harus ngalamin yang kayak gini gitu loh. Kenapa harus Marco, dia masih umur segitu gitu, masih banyak yang harus dia lakuin segala macam. Pokoknya aku marah banget sama Tuhan, aku nggak mau berdoa pada saat itu karena aku marah sama Tuhan. Kayak kesel banget sama Tuhan, aku nggak mau berdoa. Pas di rumah duka juga yang lain pada berdoa, aku kayak saking keselnya sama Tuhan, aku nggak mau berdoa buat apa gitu. Apa yang perlu disyukuri, orang adik aku diambil gitu. Kayak perasaannya gitu. itu? Perasaan kayak gitu, aku marah banget sama Tuhan pada saat itu. Udah buta banget, udah buta, kayak nggak tahu apa yang harus dirasain gitu loh. Bahkan kayak sampai, aduh, ada beneran gak ya surga itu, kayak jadi gimana si soulnya dia sekarang di mana, ada di deket aku, apa dia ada surga itu ada, apa agama ini yang benar, apa agama itu yang benar, apa kayak di mana gitu loh, masa hilang gitu aja sih gitu. Sebelumnya masih ada faith-nya? Ada faith, ada banget. Aku berdoa, ya aku selalu berdoa. Dan kamu rasanya apa? Nggak fair? Nggak fair sama sekali, nggak fair gitu. Apalagi ngelihat mama sama papa terpukul kayak gitu. Gitu. Dan itu tidak dijadikan, kan ibaratnya kalau kita mau mencapai sesuatu, kita punya tools yang bisa kita pakai supaya kita bisa nyampe ke situ. Pada saat kamu sekarang mungkin mengalami di bawah, terus kayak berusaha untuk bisa bangkit dari situ, tools faith itu nggak kamu pakai sama sekali? Nggak sama sekali. Terus apa yang dipakai? Karena aku ngerasa ini tuh bukan mimpi, ya harus dijalani. Lo mau nggak mau, lo harus jalanin aja. Stres nggak stres, depresi nggak depresi, ya harus dilewatin dan bertahan atau mati, itu aja pilihannya. Tough juga ya. Terus hari ini ini kan kita udah mau deket akhir tahun nih. Sama yang dulu, misalkan dulu mungkin 0, sekarang 1 sampai 10, kondisi kamu di dalam itu berapa? Bisa dibilang 10 sih. Really? Iya. Sekarang firm udah nih? Udah. Kalau ada orang yang kayak misalkan sekarang aku nanya soal Marco atau mungkin ngeliat foto, kamu pasti juga sakit, pasti sedih. Tapi karena aku udah bisa menerima, aku benar-benar udah bisa nerima, aku udah tahu mungkin ya maksud dari dibalik semua ini. Iya, karena udah bisa menerima, bisa let go, itu luar biasa sih. That's hasilnya. faith. Iya. Itu ada faith. lagi, muncul lagi faith. Sekarang faith itu muncul lagi? Muncul lagi. Itu bagus sih, maksud aku. Ya maksudnya, ya itu faith sebenarnya kan itu kan, bener gak sih? Iya. Faith yang sebenarnya kan kita kayak nggak percaya, nggak yakin akan hidup ini tuh tentang apa. Terus and then kemarin datang ke acara Anwar Fuadi, papaku misalnya. Papaku. Dia masih stuck dengan Samudra Cinta ya. Sedangkan orang udah syuting di mana-mana. Kemarin datang ya. Datang. Acara gue juga tak kasih tahu, tapi pas cabut gue baru datang. Pada saat orang nggak yakin sama sesuatu, terus habis itu kita kembali lagi, entah gimana caranya, terus akhirnya faith itu balik lagi. Sudah bisa kerja lagi sekarang segala macam. Tadi sempat sebelumnya kita kan ngobrol tuh soal syuting. Wah, nyangka loh, ternyata lo cukup memperhatikan pada saat syuting itu soal cerita, soal kenyamanan dan lain-lain. Gue mikirnya tuh kamu tuh kalau syuting tuh ya udah duit aja udah gitu. Iya, awal-awal gitu. Itu kenapa aku nggak enjoy, karena apa ya? Karena tujuan utamanya duit. Tapi aku nggak suka apa yang aku kerjakan gitu, dan itu menjadi beban selama bertahun-tahun aku di entertain. Fokus ke uang, tapi aku nggak suka sama yang aku lakuin. Jadi aku baru bisa enjoy what I'm doing itu sekarang. Tahun ini nih, sekarang ini. Sekarang ini. Aku cukup kaget sih. Iya. Terus sebelumnya kayak whatever aja, serah deh. Kayak Angel tuh bisa kayak di set gitu. Parah banget. Kita masih gimana, dia kayak udah ngantuk, udah diduduk. Ilmunya Angel, tidur saja. Tidur. Di pojokan, tidur. Ya, Angel tidur. Di tenda. Jam 9. Jam 9. Itu udah waktunya dia tidur, akhirnya dia tertidur. Sekarang jauh lebih bisa ngajarin. Lo masuk ke industri ini tuh gimana sih, Jel? 2015. Jadi
aku manajemen di Bali kan aku ikut modeling agency. Jadi agensi aku yang di Bali itu kerjasama sama yang di Jakarta. Terus akhirnya dipertemukan. Abis itu ditawarin untuk mau nggak pindah ke Jakarta. Terus mama setuju. Oh ya udah, akhirnya pindah. Kamu pernah kerja di itu juga kan? Kerja di toko gitu kan? Iya, pernah kerja di clothing line jadi asisten fashion designer 2 tahun. Jadi aku lulus SMA, aku sekolah fashion design setahun. Terus aku magang, di sebuah clothing line, terus keterima jadi asisten fashion designer. Terus di situ digarap semua, jadi stylist, terus jadi merchandiser, terus ke toko-toko, cek window display, terus bikin report. Enjoy segala tapi? macam. Enjoy karena Rindu aku suka. gak pekerjaan itu? Rindu sih. Duitnya? Enggak. Bandingin sama sekarang ya? Iya. Rumah Sentul gak kebayar nanti, jangan. Cicilannya masih Iya, jalan. Mas Agung waktu meeting pertama kali sama Mas Agung, kamu gajinya berapa dek? Oh langsung ke situ Iya, dia? 3 juta mas sebulan. Oh, kalau kamu ke Jakarta kamu bisa dapet itu sehari. Wow. Menarik sekali sepertinya. Oke, ada beberapa, ini generasimu nih ya, generasi kamu kan ada, ya kamu ada Haiko, ada segala macam gitu. Ada beberapa yang, apalagi sekarang sosmed dan lain-lain, mengejar pekerjaan ini tidak hanya mengejar, ya duit pastilah, tapi ada mungkin prestis, ada mencari jati diri, ada eksistensi juga, segala macam. Tapi gue nggak lihat itu dulu sih, kayak kepopuleran kayaknya menurut aku ya, nggak tahu karena aku suka menganalisa orang dan orang punya ini sendiri. Itu tidak menjadi highlight dalam objektif kamu ya? Benar. Kepopuleran buat kamu sekarang dengan yang kamu punya itu apa? Apa ya, aku sering banget mikir gini, bisa nggak sih kerja kayak gini tapi nggak usah terkenal? Nggak bisa nggak sih syuting tapi nggak terkenal gitu? Nggak bisa lah, kan tonton sama orang. Industri kita tuh entertainment. Iya makanya. Hibur, saat orang suka orang ya. Tapi pernah pakai nggak privilege kepopuleran kamu untuk sesuatu? Buat booking tempat atau pengen? Aku selalu nunggu ditawarin sih. Aku nggak enak maksudnya memulai duluan gitu loh, kayak hai boleh nggak gini-gini. Aku nggak pernah. Jadi kalau nggak ada feedback dari mereka, oh ya udah nggak apa-apa, aku bayar aja gitu. Tapi misalnya buat nginep di hotel mana? Buat nginep biasanya di duluan. Di mereka duluan. Jadi kepopuleran buat kamu sesuatu yang nggak bisa dinikmatin. Kan gini nih. Jadi kalau misalkan lagi syuting suka banyak ada wartawan datang, ada fans minta foto. Haiko takut kalau orang rame. Sama. Itu konsepnya apa sih? Apa yang ditakutkan dari? Sekarang aku mendingan loh. Waktu Anugerah Cinta, aku benar-benar bisa gemeteran lihat fans. Orang tapi suka beranggapan kita gitu, para aktor dan aktris kalau nggak mau foto dan nggak menyempatkan dibilang sombong. Tahu itu ininya? Tahu, ya kadang banyak juga kan, apalagi kalau meet and greet di panggung banyak orang, selesai hahaha ke backstage orang-orang pada wah gitu narik baju apa segala macam. Itu mah parah. Aku pernah trauma sih gara-gara itu. Yang ditakutkan apa? Terluka kah atau? Nggak bisa jadi pusat perhatian. Nggak nyaman aja diliatin banyak orang. Tapi kalau misalnya syuting di lokasi kan kita cuma kenal kru. Yeah. Tiap hari kita kerja sama mereka. Lah. Jadi kita kenal siapa. Tapi kalau udah manggung, udah meet and greet, itu banyak orang itu bikin langsung kayak nggak bisa. Kadang otak jadi ngehang kayak nggak tahu mau ngomong apa gitu. Tapi kan maksudnya ya itu bisa apalagi di generasi kan yang sekarang generasi kamu lah ya, popularity terus habis itu follower, fans dan lain-lain itu kan sumber duit. Iya, That's betul. Business kan. Iya. Itu sumber duit yang gede banget. Betul. Berpikir nggak maksudnya untuk mengoptimiskan apapun yang ada di platform kamu untuk ukuran bisnis? Kalau aku tipe orang yang kalau aku udah ngerasa cukup aku nggak mau lebih
aku bisa banget jadi orang kaya sekarang kalau aku garap bisnis, kalau misalnya aku lihai nyari-nyari endorsan lah apa segala macam. Cuman dengan syuting, honor dari syuting aja aku udah bisa biayain orang tua, cicilan rumah masih aman, mobil udah lunas, itu tuh udah sangat cukup. Maksudnya dengan duit mobil yang udah bonyok-bonyok. Mobil yang udah bonyok-bonyok itu Jel. Udah di asuransi. Udah. Iya gue lihat tadi. Gue liat mobilnya ini mobil Angel bukannya, platnya sih bener. Tapi kok suka nabrak trotoar. Bagus banget. Dulu mobil Angel gue pusing liatnya. Bonyok sana sini sana. Udah. Itu udah lunas sekarang? Udah lunas. Iya, udah lunas. Alhamdulillah. Udah cukup gitu loh, nggak pengen sesuatu. Oh pengen bikin ini, bikin itu, bikin ini enggak. Duit yang banyak, mempunyai duit banyak nggak jadi. Enggak, bukan prioritas aku. Kalau sekarang tiba-tiba ada tawaran duit banyak, kebayangnya buat memenuhi sesuatu kebutuhan yang cukup yang apa? Sekarang yang paling penting. Cicilan rumah. Ya itu doang sih. Kamu baru ngambil rumah yang dream house itu ya? Iya, di Sentul. Isinya nanti udah ada? Oh, aku udah research dari sekarang. Maksudnya pasangannya? Gak sih itu nanti. Itu rumah buat mama papaku sih. Buat aku tinggal sama mereka nanti. Ini ngomongin relasi nih. Dulu waktu kenalan pertama, yang paling hot waktu itu kan adalah sebuah relasi kan. Berangkat dari sebuah relasi patah hati. Kamu bisa, waktu kita ngobrol pertama kali, terlihat seperti orang yang ini, kamu tuh sebenarnya kelihatannya perempuan yang kuat. Aku seneng dia dibacain. Kenapa? Aku seneng dibacain ya. Kan analisa Anabel kan, analisa gembel kita kan, ya kan? Gak apa-apa, seru, aku suka. Seorang yang kuat, tapi waktu menceritakan suatu cerita patah hati di masa lalu, kok terlihat hancur banget gitu. Bisa patah hati dan hancur gara-gara patah hati? Ya pada saat itu bisa. Karena apa ya? Ya belum ngerti batas cinta yang bisa dikasih ke seseorang tuh berapa. Kayak dulu aku tipe orang kayak kalau bisa kasih semua aku kasih gitu. Jadi pas sekali dikecewain tuh drop sedrop-dropnya. Jadi belum tahu. Tapi thanks to that sekarang aku jadi lebih bisa menganalisa, terus kayak oh ini harus gini nggak ya, ini harus gini nggak ya, ini harus gitu nggak ya gitu. Oh, kalau gini ntar aku kalau ini sakit nggak ya, kayak gitu-gitu. Oh jadi lebih apa ya, menghitung ya? Iya. Kalau gue taruh segini, ambrol kali gitu. Iya. Kalau dia kayak gini, aku harus gini nggak ya gitu, kayak gitu. Buat kamu sendiri relasi sama pasangan gitu prioritas nggak dalam hidup kamu? Enggak. Ram. Wah maaf nih. Enggak. Kok gitu? Maksudnya? Ya keluarga tetap nomor satu kan. Cuman apa ya? Aku bisa survive tanpa pacar juga sih. Pacar kamu nggak merasa? Enggak, dia orangnya super duper santai, makanya kita masih nyambung sampai detik ini dan kita nggak pernah berantem. Nggak pernah berantem? Kayak cuman berantem kecil-kecilan, udah gitu baikan kayak gitu sih, nggak pernah yang kayak diem-dieman gitu. Tapi kan ada kan cewek yang kayak sama cowok tuh pokoknya semua. Itu aku dulu. Itu semenjak belajar bahwa patah hati itu bisa membuat kita hancur, sekarang jadi orang yang berubah. Iya, tapi kalau aku lihat emang berarti kamu ada beberapa kejadian yang mungkin membuat merasa bahwa patah hati, broken heart karena kehidupan, ada tragedi dalam hidup. Kamu termasuk orang yang cepat belajar juga ya? Iya. Smart dong berarti. Artinya, tapi kan ada juga orang yang nggak belajar, bukan nggak belajar. Dia mencoba, lalu gagal lagi. Apa ya, aku cuman nggak mau ngerasain hal yang sama lagi sih gitu aja. Makanya bener-bener hati-hati banget. Oke. Ditaker banget. Kalau gue mau taruh, gue mau kasih, gue segini aja. Kebetulan ketemunya orang yang nggak mempermasalahkan soal itu. Iya benar. Apa yang paling bikin kamu bersemangat setiap harinya? Bangun tidur, yang paling kan orang harus ada kayak endorfinnya keluar kan, supaya serotoninnya keluar, dia bahagia, akhirnya dopaminnya keluar, gue pengen ngelakuin ini lagi besok. Hal apa yang setiap hari membuat kamu bisa kayak gitu? Apa ya? Atau nggak terakhir kali, atau sesuatu yang sekarang membuat kamu sangat bersemangat banget? Gak ada yang bikin semangat banget sih. Gak ada. Kecuali yang excited sampai nggak bisa. Waktu mau naik gunung. Okay. Aku bener-bener nggak sabar sampai hari itu.
akan tiba. Yang waktu kita syuting itu ya, yang di kita syuting naik gunung menyedihkan itu ya. Bukan. Curug menyedihkan itu. Panas ya kan. Nggak ada satu kecuali hiking. Kecuali ya kalau mau hiking, terus kalau mau ke tempat-tempat adventure aja sih. Di luar kayak itu, waktu ke Banyuwangi, aku excited karena hari terakhir mau ke Kawah Ijen gitu, kayak gitu sih. Lebih ke hal-hal yang aku nggak pernah lakuin sebelumnya. Tapi soalnya karena sehari-hari tuh aku udah olahraga tiap hari, terus udah urus tanaman tiap hari, udah ngerawat hewan-hewan aku segala macam. Jadi kayak itu hal-hal yang bikin aku happy. Cuman aku nggak yang excited banget. Apa sih suruhnya naik? Ya menyenangkan sih. Tapi kenapa bisa kayak seneng banget bersusah-susah naik ke atas, nanjak dan melelahkan tuh apa yang kamu temukan pada saat kamu gila tuh kayak naik gunungnya kan lumayan. Kemarin bisa juga kesini kita mau hiking kayak lu gue bilang sama Angel kan, gue bilang gitu. Kok lo tahu ya Angel hiking lu apaan gue bilang. Kemarin di sini sempet ngomong juga. Apa ya? Mungkin karena emang pada dasarnya aku cinta banget sama alam, jadi tiap aku ada di alam tuh rasanya beda gitu. Apalagi pas naik gunung ya walaupun capek, cuman aku nikmatin hal-hal di sekitar aku. Kayak aku lihat kupu-kupu, terus aku lihat view-nya bagus, aku lihat bunga yang cantik, itu aja udah bikin aku tuh happy banget. Lihat langitnya bagus, sunset. Disinilah introvert. It's belong to ya kan. Ya, sunset, lihat batu gede, wah batu gede banget gitu. Itu di situ kamu excited Excitementnya banget. tuh yang aku lihat di sekitar, jadi mindful lah. Aku lupa sama hal-hal di luar, jadi aku cuma fokus yang aku lihat aja. Tadi ngomongin soal hijau-hijau, ini mohon maaf ya, tadi udah disiapkan. Ini beneran ya? Beneran kan? Oh ya udah oke. Ini untung di sini tanamannya hijaunya beneran. Iya. Kalau di plastik thanksin. Iya, aku Sama nggak suka tanaman plastik. Jadi kalau lagi kita syuting di satu tempat gitu, kalau semua orang tertarik dengan tempat nunggunya bagus nggak? Kalau Angel langsung lihat pohon gitu dia langsung foto-foto. Cuman ini dijemur kan? Jemur. Iya. Oke, iya deh. Di sini kita ada Karena tempatnya ya. mereka butuh matahari, kalau nggak kena matahari mereka mati, aku sedih. Aku paling kesel kalau lihat di mall itu di toiletnya tuh ada tanaman. Iya. Kayak nggak di jendela ya. Oh, nggak ada Ini matahari jemur pasti. kayak gitu. Pasti aku kayak jemur kayak sama mereka gitu. Kenapa orang bisa suka banget dengan tanaman yang tidak bergerak? Cocok banget sih sama lu gak ngerespon gua, lu gak ganggu hidup gua bisa ngapain aja, lu ada di situ. Pas banget ke tanaman. Itu bagian gua dong yang harus ngobrol sama orang, gua ngeliat kayak gini kayak lu bisa apa sih gitu kan, ya hijau lah bagus. Mereka diam tapi mereka hidup loh. Iya. Apa yang buat kamu cinta banget sama pertanaman ini? Apa ya? Pertama mereka berguna buat kita, ngasilin oksigen, terus mereka juga bikin mata kita jadi seger ya. Kalau kita lagi ada kita lagi ada di bawah pohon, lagi ada di tempat rimbun, pasti kita happy kan? Ya karena mereka ngeluarin ya energi, mereka punya vibrasi juga yang bikin mood kita tuh bagus gitu. Jadi kenapa kalau kita di alam, di hutan tuh kita tenang karena emang banyak pohon yang karena oksigennya bikin oksigen, diri kita jadi ngalir segala macam. Apa yang menurut kamu ya, yang orang banyak nggak tahu tentang kalau lo banyak berdekatan dengan tanaman, mungkin lo bisa apa? Sebenarnya tergantung buat hati mungkin orang ya. Buat kamu deh, di hati itu buat psikologis kamu yang mungkin kemarin tahun ini cukup heavy. Sebenarnya lebih ke belajar mindfulness sih. Kita perhatiin detail apa yang kita lihat. Terus ya kalau kita lihat detail daun itu kan kompleks banget kan, ada urat-uratnya. Dari situ tuh kita mikir, kok bisa ya ini tuh ngalirin air loh di sini untuk semua daun-daunnya gitu. Jadi pikirannya tuh kayak gila, Tuhan keren banget ya bisa nyiptain semuanya tuh sekompleks ini, sampai sel-sel yang paling kecil tuh berguna banget semuanya. Jadi sambil ngelap daun tuh sambil lihat coraknya kayak bagus banget ya, kayak lukisan. Tuhan bisa ya nyiptain kayak. Jadi aku cuman fokus ke sini dan itu tuh bikin aku tuh mindful happy. Iya, mindful yang orang sering nggak tahu, apalagi sekarang orang ya pasti kita nggak akan pernah dibiarkan bosan kan, sekarang kita ada handphone apa segala macem, sehingga kita terbiasa. Kalau dulu sebelum eranya smartphone itu kan kalau orang nunggu, let's say gitu, kita di bank atau di mana nunggu, ya udah lo nggak ada mainan, lo diem aja. Akhirnya lo kayak
otak kita kayak bergerak kan Iya. sebenarnya. Malah katanya pada saat kita tidak terfokus sama satu hal, tuh kayak listrik-listrik di kepala kita tuh lebih aktif sebenarnya. Cuman kita berpikir, gue nggak bisa terhibur, terus habis itu kita nonton kan. Iya. Padahal sebenarnya katanya dari 5 region di otak kita tuh cuma 1 doang yang aktif. Oh, oke. Sisanya dia kayak nggak aktif. But ya mindful itu penting sih, bahkan Benar. jalan aja katanya kita harus benar-benar rasakan Iya, harus every little rasain. step. Makan juga, maksudnya every Iya. bite, setiap gigitan tuh kita rasain. Oh, ini ada manisnya, ini ada. Ini kamu dapat dari healing waktu kamu proses kemarin? Ini dari buku. Aku baca buku juga sih selama ini, jadi untuk ngebantu. Situ ya, buku yang orang Vietnam itu ya? Bukan. Ada namanya Jay Shetty, Think Like a Monk. Itu aku lagi baca. Berpikirlah seperti biksu. Jadi itu soal mindfulness, meditasi dan gitu-gitu. Keresahan kamu apa jelas sekarang Jel? Yang paling membuat kamu resah pada saat bangun tidur? Ada nggak? Atau keresahan yang suka muncul tiba-tiba out of nowhere, yang tiba-tiba mungkin bisa membuat kamu instantly nggak genah aja gitu sama space-nya? Apa ya? Kalau misalnya nih, aku udah terlanjur janjian sama siapa gitu buat ketemu. Tapi sebenarnya kayak hari itu aku oke moodnya, hari itu aku oke moodnya buat kayak oke ya kita ketemu ya besok kita ngopi. Tapi pas hari H, terus bangun kayak anjir harus ketemu dia jam segini, aku harus siap-siap jam segini, aku harus mandi, aku harus make up segala macam. Kayak aku berharap kayak bisa dibatalin gitu. Tapi udah terlanjur. Jadi kayak itu doang sih sebenarnya struggle-nya. Oh iya? Iya, cuman itu. Bisa hari itu tiba-tiba jadi bad gara-gara... Nggak, tapi nggak bad mood iya, juga. Ngerti, tapi gara-gara hal itu bisa jadi bete aja sepanjang perjalanan kayak nggak nyaman aja gitu kan? Iya, kayak pengennya di rumah gitu kan. Atau nggak di gym. Tapi nggak ada yang kayak kerjaan apa segala macem? Nggak ada? Enggak sih. Karena endorsean juga sebenarnya aku nggak ngambil banyak. Karena apa ya? Aku orangnya gampang stres, jadi aku nggak bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Kalaupun ada endorse tuh aku harus cicil, hari ini 2, besok 2, gitu. Aku nggak bisa langsung ngerjain banyak gitu sekaligus, karena apa ya, aku lebih mentingin kesehatan ini sih dibanding duit sebenarnya. Iya. Jadi walaupun endorsean banyak, aku milih-milih juga. Dan event attendance tuh aku nggak pernah ambil karena itu bikin aku stres. Aku mikir, aku selalu dari malamnya aku tidur, aku udah mikir, aduh besok ada live di gitu, ada live di e-commerce mana gitu, kayak aku udah mikirin worst scenario, aduh kalau gimana kalau aku salah ngomong, gimana kalau aku gini, gimana kalau aku nggak hafal, gimana kalau itu udah bikin stres. Jadi mulai dari detik itu live terakhir yang aku ambil kerjaan. Oh, aku inget tuh, pernah cerita. Iya yang itu. Jadi pernah waktu itu ngambil salah satu live e-commerce untuk live sebuah produk, harus ngomong. Yang terjadi apa di situ waktu itu? Yang terjadi ya ada satu artis, hostnya juga. Apa ya, mungkin karena di sana aku kurang aktif. Emang disuruh aktif ngomong terus kan? Ya, pasti dong. Iya. Dan aku kurang aktif di situ. Dan sementara partner aku yang satu lagi lebih aktif. Jadi jomplang. Nah, aku tuh disindir sama salah satu hostnya. Yang bener. Dia di depan aku ngomong ke partner aku yang satu lagi. Lagi live nih? Enggak. Lagi live. Hei, makasih ya. Untung kamu datang loh gitu. Untung ada kamu loh di sini gitu, di depan aku. Tapi ngomongnya di emphasize gitu. Iya. Untung ada kamu loh di sini gitu. Oke. Gila. Terus lo kayak udah bingung. Iya, udah itu aku terakhir mau ambil attendance atau live gitu, aku nggak mau ambil. Kasian. Mending aku nggak apa-apa deh, uang segitu nggak dapet, yang penting aku happy. Sehat mentalnya. Oke, ini thank you banget sih, Jel, udah ngobrol banyak. Gue sih kalau ngelihat lo kayak udah trying to like live in the moment. Iya benar. Karena itu yang paling penting sih menurut aku. Sebenarnya hal yang bikin kita stres, kepikiran tuh pasti Om Anfu, tuh kan? Ngapain sih? Tahu. Nanti aku telepon.
Sebenarnya hal-hal yang bikin stres itu kalau kita entah mikirin di masa lalu sama mikirin masa depan yang belum terjadi, expectation lah apa segala macam. Jadi yang bikin aku tenang sekarang itu ya aku jalanin yang sekarang aja. Itu urusan nanti ya nanti aja. Fear tapi masih ada? Ketakutan? Ketakutan itu udah pasti, cuman apa ya, kalau misalnya aku bisa lewatin yang kemarin, kalau misalnya terjadi sesuatu lagi ya aku siap. Aku siap. Nggak tahu bisa apa enggak, tapi mungkin gue siap. Iya, aku bisa lah lewatin. Karena aku tahu waktu itu pasti menyembuhkan walaupun pelan. Tapi ya mau nggak mau ya kita harus jalanin. Gunjel, thank you banget ya. Gue sih kalau diterusin bisa panjang banget. Iya panjang banget. Iya. Jadi kurang lebih suasana kalau kita nunggu syuting begini, cuma bedanya gue nggak berusaha memancing aja. Iya. Makanya sekarang pas tunggu kamera. Jel, thank you banget. Thank you banget. Gue sih berdoa buat lo, buat keluarga, buat Marco juga, buat bokap juga, semuanya everything insya Allah akan baik-baik aja sih buat lo. Thank you yang udah nonton. Bye bye. Kita main quick question nih. Pertanyaannya, artis yang pernah kerja bareng tapi gak suka banget. Masa aku harus bilang? Ada nggak tuh? Ya, nggak apa-apa. Kalau ada sih seharusnya aku bisa langsung jawab. Oh ada gitu. Berarti nggak ada. Kalau nggak nyaman ya aku nggak gubris lagi gitu loh intinya. Tapi nggak benci dia. Nggak benci dia, kayak kok dia gitu sih, gitu doang. Judul sinetron atau film, series atau apapun yang pernah dimainin tapi kayaknya nyesel banget untuk ngambil, ada nggak? Nggak, yang banyak bikin nyesel tuh acara-acara live, Kalau sinetron ya? Kalau sinetron enggak. Hal privacy apa di handphone kamu yang orang lain mungkin nggak tahu? Terus aku harus ngomong sih. Tentang apa lah? Foto aku pakai bikini. Cewek nih, kalau orang mikirnya nih, cowok nih mikirnya dia kan olahraga gitu pasti buat ya dia pakai bikini terus menarik perhatian. Enggak lah. Cowok-cowok. Salah nggak itu? Salah banget. Oh ya? Aku senang lihat diriku sendiri badannya bagus. Tapi seneng nggak kalau ada orang muji? Seneng. Nggak foto tapi aduh Misha lagi. Kenapa gue mikir cowok Misha ya? Hal yang paling kamu sesalkan dalam hidup sampai sekarang? Dari aku lihat dia di spion itu, aku pengen meluk dia keras banget. Nggak mau lepas. Marco. Itu aja. Karena saat itu sepertinya kayak kamu punya pilihan sebenarnya kan untuk turun. Aku nggak tahu kalau itu bakal jadi terakhir kali aku lihat dia hidup. Oke. Sesuatu yang belum terwujud sekarang? Aku pengen punya mobil van, terus aku pengen keliling Indonesia pakai mobil. Aku kalau bisa keliling dunia pakai mobil. Aku mau beli mobil yang gede, aku mau buat divisinya, ada dapur, tempat tidur dan segala macam. Kayak RV gitu. Kayak RV. Paling kesel kalau orang-orang di Instagram, paling kesel netizen termasuk yang mungkin datang ke lokasi atau siapapun lah. Paling kesel netizen kalau sok tahu